Industri perfilman Indonesia memang tak pernah berhenti merilis karya-karya luar biasa. Sederet film tanah air ini berhasil dijuluki sebagai box office. Pasalnya, film-film tersebut mendapatkan keuntungan melebihi biaya produksi dalam waktu singkat. Kesuksesan film itu karena akting para pemain hingga alur ceritanya yang menarik. So, penasaran apa saja film Indonesia yang masuk kategori box office? Yuk tonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya. KKN di Desa Penari berhasil menjadi rekor film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Film yang dibintangi Tisa Biani ini menceritakan tentang kelompok mahasiswa KKN yang mengalami kejadian mistis. Diangkat dari cerita viral di Twitter, perilisan film KKN di Desa Penari sempat tertunda selama 2 tahun karena pandemi. Walau begitu, film ini sukses meraup lebih dari 10 juta penonton selama tayang di bioskop. Begitu dirilis, film Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 langsung menjadi sorotan. Film ini dianggap sebagai obat rindu fans terhadap kekocakan grup lawak legendaris Warkop DKI. Aktor ganteng Abi Umana Arya Satya, Vino G. Bastian hingga Tora Sudiro terpilih untuk memerankan Dono Kasino dan Indro. Film ini bercerita soal kehidupan Dono CS sebagai petugas keamanan di organisasi CHIPS. Film ini berhasil mengumpulkan hampir 7 juta penonton. Film box office selanjutnya datang dari genre horor, yakni Pengabdi Setan. Film ini membahas tentang keluarga yang harus mengusir hantu mendiang ibu karena terus mencoba menyeret mereka ke dunia lain. Selain Indonesia, Pengabdi Setan juga menjadi box office di Malaysia. Film Pengabdi Setan Part 2 juga nggak kalah loh. Film ini masuk dalam jajaran film box office Indonesia. Jika Pengabdi Setan pertama meraih 4 juta penonton, maka yang keduanya mencapai 6 juta penonton. Dilan 1990 menjadi salah satu film Indonesia yang fenomenal. Dibintangi oleh Iqbal Ramadan, film ini mengangkat kisah cinta anak SMA yang super menggemaskan. Popularitas Dilan 1990 juga memunculkan kembali tren jaket denims pada tahun 2018. Film itu berakhir mengumpulkan penonton sebanyak 6 juta penonton. Ada pula film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Bikin nangis, film itu berkisah soal ayah disabilitas intelektual yang dituduh sebagai pembunuh. Ia pun dipenjara dan berpisah dengan putri tunggalnya. Gak cuma penonton, Lee Hwan Kyung selaku sutradara dan Kim Min Ki, sang produser film aslinya pun memuji film ini. Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia berakhir mengumpulkan 5 juta penonton. Laskar Pelangi menjadi salah satu film box office yang digemari publik hingga kini. Film ini mengangkat kehidupan sekelompok anak miskin di Belitung yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan layak. Gak cuma film, original soundtrack Laskar Pelangi juga turut booming. Berkat popularitas film Laskar Pelangi, destinasi wisata di Pulau Belitung pun menjadi tujuan liburan keluarga favorit. Film Habibie dan Ainun tentu nggak boleh dilewatkan dalam box office Indonesia, wajib tonton. Film tersebut mengangkat kehidupan Presiden Republik Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. Film ini juga menceritakan kisah cinta Habibie dan sang istri Ainun yang dijuluki sebagai couple goals. Selain itu, original soundtrack Habibie dan Ainun yang berjudul Cinta Sejati menjadi lagu tema favorit hingga kini. Film religi Ayat-Ayat Cinta berhasil mengumpulkan 3 juta penonton di akhir penayangannya. Film yang dibintangi Fedi Nuril ini bercerita soal menyikapi kehidupan dengan ajaran Islam. Ayat-Ayat Cinta sangat diapresiasi publik karena diadaptasi dari novel bestseller karya Habibur Rahman El-Shirazi berjudul sama. Tayang pada tahun 2016, film Ada Apa Dengan Cinta 2 langsung booming. Dibintangi Dian Sastro dan Nicholas Saputra, film itu sukses melampaui pencapaian film pertamanya. Ada Apa Dengan Cinta 2 ini berhasil mengumpulkan 3,7 juta penonton. Kesuksesan film ini juga menimbulkan tren baru di masyarakat. Banyak wisatawan yang akhirnya berkunjung ke lokasi syuting film tersebut yang ada di Yogyakarta dan Magelang. Film Susana Bernapas Dalam Kubur menjadi salah satu box office favorit. Meski naskah baru, film ini tetap menghadirkan adegan ikonik dari film Susana terdahulu. Ditambah lagi, visual Luna Maya dalam film ini dipuji menyerupai mendiang ratu film horor Indonesia, yakni Susana. Gak heran kalau Susana Bernapas Dalam Kubur berhasil mencetak rekor film horor tercepat yang meraih 1 juta penonton. Gak boleh dilewatkan, film My Stupid Boss langsung disorot begitu tayang di bioskop pada tahun 2016. Pasalnya, Reza Rahadian yang dikenal ganteng bertransformasi menjadi bos freak bertubuh tambun.
Filmnya juga dibumbui dengan dialog kocak yang mengocok perut. Apalagi My Stupid Boss merupakan adaptasi dari novel populer berjudul sama. Film Ngeri-Ngeri Sedap juga wajib masuk list tontonanmu. Film ini berkisah tentang pasangan suami istri dari suku Batak yang membuat skenario kocak agar anak-anaknya pulang kampung. Ngeri-Ngeri Sedap juga menuai apresiasi karena menghadirkan adat Batak yang keren. Meski gagal tembus nominasi Oscar, film ini ditayangkan di Beijing International Film Festival 2023. Well, itulah sederet film box office di Indonesia yang bisa kamu tonton sebagai alternatif refreshing usai beraktivitas. Gimana? Film mana nih yang paling menarik perhatianmu atau justru jadi film favoritmu? Buat kamu yang penasaran dengan update terbaru dari film dan artis Indonesia, yuk mampir ke wowkeren.com. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita.